Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Secara khusus ketika kami hendak mendengarkan serta merenungkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari, beginilah isi kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema percaya kepada Tuhan dan mengupayakan penyelamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam nas yang sudah kita baca tadi diceritakan bahwa Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh Kudus. Ia kembali ke daerah itu untuk memulai pelayanannya setelah ia berpuasa selama 40 hari di padang gurun serta dicobai iblis. Di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Lalu ia juga datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat, dan pada saat itu ia diberi kesempatan untuk membaca firman dari kitab Nabi Yesaya. Ia membuka kitab tersebut dan ia membacakan nats Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Setelah ia membacakan nats itu, saudara-saudari, ia duduk dan mulai mengajar orang-orang yang hadir pada saat itu. Ia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Hal ini berarti bahwa orang yang di dalam dirinya ada Roh Tuhan, orang yang sudah diurapi Tuhan, dan orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara,
untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk mengabarkan kelepasan kepada orang-orang yang terkurung dalam penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk mewartakan hari pembalasan Allah, dan untuk menghibur semua orang yang berkabung sudah datang. Orang itu sudah ada, sudah hadir, yaitu dirinya sendiri. Dialah orang yang telah diurapi Tuhan. Dialah orang yang di dalam dirinya ada roh Tuhan. Dan dialah orang yang diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan yang tertulis di dalam nats tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam dirinya ada roh Tuhan, dan dia diutus oleh Tuhan untuk melakukan penyelamatan bagi semua orang. Penyelamatan ini ia mulai serta ia lakukan melalui kehadirannya dalam setiap peribadatan di rumah-rumah ibadat, dan melalui pengajarannya kepada semua orang. Pada sisi yang pertama, saudara-saudari, berita ini hendaknya mendorong kita dan semua orang untuk percaya serta berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang peduli terhadap keselamatan kita, yang mana hal ini sudah dinyatakan melalui kehadiran Yesus Kristus. Lalu pada sisi yang kedua, berita tentang Yesus ini hendaknya mendorong kita dan semua umat Kristen untuk mengupayakan penyelamatan terhadap semua orang. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Itulah arti kata Kristen. Pola hidup dan jejak pelayanan Yesus hendaknya terlihat dalam kehidupan para pengikutnya. Jadi, apabila kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita ikuti, yaitu Yesus, adalah pribadi yang rajin beribadah dan mengajar, ia melakukan kedua perbuatan tersebut demi menyelamatkan semua orang, maka kita juga wajib melakukan kedua perbuatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai upaya dan tanda keikutsertaan kita dalam mengupayakan penyelamatan. Sebab kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Saudara-saudari, melalui kehadiran kita dalam setiap peribadatan, kita akan memberi kesaksian kepada semua orang bahwa hanya Tuhanlah yang layak kita sembah, kita puji, dan hanya firman-Nya lah yang layak untuk kita ikuti. Lalu melalui kesediaan kita untuk mengajarkan ajaran yang benar, baik lewat perkataan kita maupun perbuatan, kita akan menuntun semua orang kepada kebenaran firman Tuhan. Apabila tiap-tiap orang sudah melihat serta mengikuti kesaksian dan pengajaran kita, saudara-saudari, maka perubahan pun akan terjadi. Secara perlahan, orang-orang yang sengsara, remuk hati, tertawan, terkurung dalam penjara, dan berkabung secara jasmani maupun rohani, akan datang kepada Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Kalau mereka sudah datang kepada Tuhan serta mendengarkan firman-Nya, maka mereka pun akan terbebas dari keterpurukan rohani. Orang yang hidup dalam kekurangan akan memahami
bahwa keadaan yang berkekurangan bukan sebuah kesengsaraan. Dan orang yang hidup dalam kecukupan pun akan memahami bahwa keadaan yang berkecukupan bukan sesuatu hal yang menjamin kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kehidupan ini jika kita bersedia mengikuti pola hidup dan jejak pelayanan Yesus, Sang Guru Agung serta Juru Selamat kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukanlah upaya penyelamatan melalui keaktifan kita dalam peribadatan, keaktifan kita dalam mengajarkan ajaran yang benar, baik melalui perkataan maupun perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu tetap melingkupi kami, sehingga kami akan tetap dikuatkan, diberi semangat yang baru untuk menghidupi firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Shalom bagi kita semua.